guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue mau jelasin ke kalian apa sih perbedaan antara tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek. Jadi gue mau sedikit cerita dulu sebelum gue masuk ke videonya. Kemarin itu gue sempat posting di Instagram soal gimana caranya mengatur keuangan. Dan salah satu cara mengatur keuangan adalah kita mempersiapkan tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek. Terus banyak banget yang komen, apa bedanya? Kenapa harus punya dua tabungan? Gitu. Jadi kayak kalau gue jelasin di Instagram mungkin akan sangat panjang titik-titiknya. Jadi aku akan jelaskan di YouTube channel gue. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat untuk upload video. Oke, sebelumnya gue udah pernah jelasin ya ke kalian bahwasanya sebagai mahasiswa itu kita tuh penting banget untuk punya lebih dari satu penghasilan. Entah itu kita bekerja part time atau kita berbisnis. Terserah teman-teman, yang jelas teman-teman harus bisa punya dua penghasilan. Yang pertama penghasilan dari orang tua, yang kedua penghasilan yang kita dapatkan sendiri. Kenapa itu penting? Karena untuk bisa nabung, untuk bisa investasi, kita tuh nggak bisa mengandalkan cuman satu penghasilan aja teman-teman. Jadi buat kalian yang mau tahu video lebih lengkapnya, kalian boleh cek di video aku sebelumnya. Nah, sekarang aku mau masuk ke pembahasan perbedaan antara tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang. Gue akan jelaskan ini dengan sangat-sangat singkat, tapi bisa bikin kalian paham. Jadi gue mohon kalian perhatikan ini baik-baik ya. Jadi kemarin ya, gue tuh sempat mempersiapkan tabungan jangka panjang gue. Tujuan dari tabungan jangka panjang itu sendiri adalah sebenarnya untuk memenuhi kewajibannya kita. Jadi kalau kalian perhatikan ya, gue di Instagram itu lagi kencang-kencangnya investasi waktu itu. Nah, tujuan gue investasi adalah untuk mencapai tabungan jangka panjang. Apa sih sebenarnya yang gue mau capai untuk tabungan jangka panjang ini? Yang pertama, gue mikirin pendidikan gue. Nah, sebagai mahasiswa semester akhir yang sangat-sangat sadar bahwasanya kuliah itu tidak mungkin mengeluarkan uang yang sedikit, maka gue berinisiatif untuk mempersiapkan dana pendidikan gue sendiri, yang sewaktu-waktu misal orang tua gue udah nggak bisa membiayai gue, ya gue nggak perlu stop kuliah. Kenapa? Karena tabungannya udah ada, duitnya udah ada gitu. Jadi yang pertama itu dia tabungan jangka panjang untuk pendidikan gue. Terus yang kedua, tabungan jangka panjang ini juga bisa berfungsi misal teman-teman tidak mau mengalihkannya ke pendidikan, teman-teman lebih kayak gue udah males kuliah, gue udah capek belajar, gue mending nikah aja gitu loh. Tabungan jangka panjang ini juga bisa dialihkan ke dana pernikahan. Jadi misalnya teman-teman ada rencana untuk menikah setelah kuliah, maka tabungan yang tadinya untuk dana pendidikan bisa teman-teman alihkan ke dana pernikahan. Kenapa? Menurut gue ya, gue nih mikirnya bahwasanya nggak penting calonnya dulu, yang penting itu dananya dulu. Karena setelah kita dapat calonnya, ya kita tinggal nunggu resepsi aja. Dan membuat acara resepsi itu menurut gue membutuhkan dana yang banyak. Jadi kayak percuma aja kalau kita menemukan jodohnya dulu tapi kita tidak mempersiapkan dananya terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang lagi single nih, yang belum nikah dan belum punya pasangan, belum ada calonnya, gue sarankan kalian untuk persiapkan dulu dananya, dana pernikahannya, baru cari pasangannya. Atau misal nih teman-teman suatu waktu ya, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, bisa aja kita sakit atau bisa aja kita kecelakaan mungkin yang membutuhkan dana yang cukup banyak.
Nah, tabungan jangka panjang ini bisa kita fungsikan untuk biaya pengobatan rumah sakit. Nah, jadi kesimpulannya adalah tabungan jangka panjang ini adalah tabungan yang bisa kita pergunakan sewaktu-waktu, tapi belum sekarang. Nanti pas butuhnya gitu loh. Tapi butuhnya itu untuk sesuatu yang pasti, kayak pendidikan. Pendidikan pasti ya, kita pasti akan kuliah. Bisa kalau teman-teman mau kuliah gitu loh. Terus atau teman-teman mau nikah, itu kan sesuatu yang pasti. Siapa sih di dunia ini yang nggak mau nikah gitu loh. Nah, terus yang ketiga adalah masalah biaya rumah sakit. Itu juga adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena ya semua orang pasti bakalan sakit, tapi kita nggak tahu aja kapan gitu loh. Jadi sebelum kita sakit, sebelum kita nikah, atau sebelum kita lanjut pendidikan, lebih baik kita persiapkan dulu dananya. Paham ya sampai sini tujuan dari tabungan jangka panjang itu apa? Terus tabungan jangka pendek untuk apa gitu loh. Kan udah punya tabungan jangka panjang, dan mungkin tabungan jangka panjang itu jumlahnya sangat besar. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan pendidikan, pernikahan, atau mempersiapkan biaya rumah sakit. Itu pasti dana yang cukup besar gitu loh. Artinya punya cukup dong uang untuk memenuhi perintilan-perintilan yang lain. Nah, menurut gue ya teman-teman, ini prinsip gue. Tabungan jangka panjang itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi dia stay di satu rekening atau satu investasi atau suatu surat atau apalah, yang jelas dia harus stay utuh, benar-benar utuh, nggak boleh terganggu gugat. Makanya kita persiapkan tabungan jangka pendek. Kenapa? Karena contoh ya teman-teman, kayak aku kan suka traveling nih, aku suka belanja, dan aku suka ganti gadget. Jadi kayak setiap 1, 2, 3 tahun aku pasti ganti gadget, atau dalam waktu 1 tahun aku pasti liburan. Jadi tabungan jangka pendek ini kita persiapkan untuk hal-hal yang pengen kita lakuin. Kayak tadi contohnya liburan. Sekarang kan aku semester akhir nih. Setelah lulus kuliah, aku tuh punya rencana untuk traveling, aku punya rencana untuk liburan. Nah, sebelum aku liburan, ya lebih baik aku mempersiapkan dananya dulu. Kenapa? Kan liburannya juga tidak aku laksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi kayak aku punya banyak waktu untuk nabung. Nah, jadi kalau sudah tiba hari hanya untuk aku pergi, aku udah gak bingung lagi gimana dapetin budgetnya, karena aku sudah mempersiapkan jauh sebelum aku membutuhkan liburannya. Atau buat teman-teman yang suka ganti handphone, kayak aku juga suka ganti handphone kok teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka ganti handphone, mungkin sekarang kan handphonenya masih bagus ya, tapi 2-3 tahun ke depan mungkin handphonenya akan rusak atau jadul, udah mulai ketinggalan zaman, pasti mau dong di upgrade handphonenya. Nah, tabungan jangka pendek ini bisa kita pergunakan untuk membeli handphone baru. Jadi kalau misal 2-3 tahun ke depan teman-teman mau ganti handphone, ya nggak perlu bingung lagi, kan udah ada dananya, udah ada uangnya, udah dikumpul jauh sebelum kita membutuhkan handphone baru. Jadi itu dia perbedaan antara tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek. Sekarang aku lagi mempersiapkan tabungan jangka pendek, karena itu tadi aku mau liburan setelah aku wisuda mungkin, atau mungkin aku mau ganti handphone baru setelah aku lulus kuliah. Entah tabungan jangka pendeknya untuk apa, tapi yang pasti aku harus mempersiapkan tabungan jangka pendeknya sekarang. Menurut gue setelah lulus kuliah itu kepala kita jadi mumet, kita jadi pusing, mungkin karena terlalu banyak mata kuliah yang kita pikirkan, terlalu banyak tugas, terlalu banyak revisi, apa segala macam, yang kita kayaknya membutuhkan liburan atau membutuhkan gadget baru untuk menyenangkan hati kita. Jadi persiapkan dananya sekarang. Kalau teman-teman mau aman, ya mau aman artinya mau hidup tenang gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau liburan besok tapi belum ada dananya, terus teman-teman
ambil jalan pintas untuk pinjam duit, menurut gue itu adalah satu keputusan yang sangat fatal. Kenapa? Karena kalau teman-teman pinjam duit untuk liburan, misal, terus setelah liburan nih duitnya habis, pulang dari liburan teman-teman punya tanggung jawab untuk melunasi utangnya teman-teman yang sudah teman-teman pakai buat liburan kemarin. Nah, menurut teman-teman sampai kapan sih kenangan liburan itu bisa bertahan? Kalau gue ya, kenangan liburan itu bertahan cuman sampai 2-3 minggu. Habis itu gue lupain liburannya. Gitulah. Tapi gue masih punya tanggungan untuk membayar utang yang gue pakai untuk liburan kemarin. Artinya itu nggak efisien dong. Kita udah nggak ngerasain nuansa liburannya, tapi kita tetap harus bayar utangnya. Jadi jangan pernah ambil jalan pintas untuk ngutang, karena menurut gue kalian akan terjebak dalam situasi yang kayak terpaksa untuk bayarnya, atau mungkin kalian akhirnya lepas tanggung jawab dari utangnya, atau mungkin kalian udah nggak bisa lagi memanajemen keuangan kalian karena kalian punya utang hanya untuk liburan. Jadi semoga kalian bisa bijak dalam dalam menggunakan uang, dan kalian bisa mulai mempersiapkan tabungan jangka panjang kalian dan tabungan jangka pendek kalian.